Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendikar Bocahangon yang dirahmati Allah? Jumpa lagi di channel Pendikar Bocahangon bersama saya Gunadi Widinur Cahyo. Nah sahabat Pendikar Bocahangon, di waktu-waktu masih darurat COVID-19 ini, mari kita sempatkan untuk menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang peningkatan karakter. Nah sahabat Pendikar Bocahangon, di awal video tadi sama-sama kita bisa lihat kebahagiaan, kegembiraan anak-anak bermain layang-layang. Kalau melihat anak-anak main layang-layang, saya jadi teringat waktu masih kecil dulu, main layang-layang kadang-kadang sepanjang hari, kejar-kejaran. Itu merupakan suatu kenangan yang tidak terlupakan. Nah sahabat Pendikar Bocahangon, pada episode ini saya mengajak sahabat semuanya untuk belajar dari layang-layang ini, salah satu dari permainan anak-anak yang ternyata dari sekian banyak permainan ternyata juga mengandung suatu nilai pendidikan karakter. Nah mari kita kaji apa nilai-nilai karakter yang bisa kita ambil dari permainan layang-layang ini sahabat. Topik yang kita bahas ini adalah karena saya terinspirasi dari tugas yang saya berikan kepada mahasiswa di program doktoral yang waktu itu saya memberikan tugas untuk membahas tentang nilai-nilai budaya kandungan karakter yang ada di dalam suatu produk budaya. Nah salah satunya adalah tentang layang-layang ini. Nah paling tidak ada 8 nilai kebijaksanaan yang merupakan juga bagian dari nilai pendidikan karakter yang bisa kita ambil dari permainan layang-layang ini sahabat. Dan mungkin tidak akan sempat kita bahas dalam satu episode ini. Nah nilai kebijaksanaan pertama yang bisa kita ambil pelajarannya dari permainan layang-layang adalah bahwa kita bermain layang-layang itu biasanya kita ingin menerbangkannya setinggi mungkin. Nah suatu kebanggaan bagi kita ya, bagi saya dulu waktu masih kecil dulu, kalau bisa menerbangkan layang-layang itu setinggi mungkin. Nah apa nilai karakter yang bisa kita ambil sahabat? Bahwa dalam kehidupan kita mesti tetapkan visi atau cita-cita kita sejauh mungkin, setinggi mungkin. Sehingga ada ungkapan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Jadi kita dianjurkan untuk menggantungkan cita-cita kita setinggi mungkin. Atau kalau dalam bahasa visi dan misi, kita
anjurkan untuk memiliki visi atau pandangan sejauh mungkin atau setinggi mungkin. Itu kandungan dari makna kebijaksanaan pertama dari permainan yang layang-layang. Lalu apakah kalau kita sudah menetapkan cita-cita kita setinggi mungkin, kita harus mencapai cita-cita itu? Nah, kalau menurut saya sahabat, walaupun kita telah menetapkan cita-cita setinggi mungkin, kita nggak perlu sampai ke sana. Kalau kita menetapkan suatu target yang jauh, yang penting bukan sampai ke targetnya itu, tetapi yang penting adalah bagaimana perjalanan kita menuju ke sana. Kalau kita menetapkan cita-cita setinggi langit, maka kita nggak perlu mencapai cita-cita itu, tapi yang penting adalah bagaimana usaha kita untuk mencapai cita-cita itu. Jadi yang terpenting dari sebuah cita-cita, yang terpenting dari sebuah target, yang terpenting dari sebuah visi itu bukan sampainya, tetapi usaha kita untuk menuju ke sana, usaha yang maksimal. Nggak masalah sampai atau tidaknya, karena tujuan kita, karena tugas kita di dunia ini memang bukan untuk sampai, tetapi untuk berusaha. Sampai atau tidaknya itu terserah Allah. Kalaupun kita nggak sampai sesuai target, paling tidak kita sudah melakukan usaha semaksimal mungkin dan kita sudah berjalan sejauh mungkin. Walaupun kita tidak akan sampai ke cita-cita yang setinggi langit itu, paling tidak kita sudah terbang setinggi mungkin. Artinya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, hasil kita serahkan kepada Allah. Nah, sahabat, mungkin saya bisa kasih satu analogi. Dulu saya seringkali membayangkan bahwa satu saat saya akan duduk di Stadion Emirates Stadium menyaksikan tim Arsenal melawan lawannya, karena saya salah satu fansnya Arsenal. Nah, berarti dalam contoh ini ketika saya sudah duduk di Emirates Stadium yang ada di kota London, itulah target saya yang saya anggap sebagai target yang jauh di masa depan. Tetapi apakah saya harus sampai ke London? Apakah saya harus memang benar-benar duduk di Emirates Stadium? Nah, bagi saya tidak. Bagi saya yang paling penting adalah apa yang saya lakukan untuk bisa mencapai target itu. Nah, mari kita telaah. Apa kondisinya ketika seseorang itu ingin jalan-jalan? Apalagi jalan-jalannya sampai ke London. Atau yang paling dekat saja. Kalau di Padang ini ya mungkin ke Pantai Padang. Ada 3 kondisi yang mendorong seseorang itu untuk sempat jalan-jalan. Kondisi pertama adalah sehat, jasmani dan rohani. Nggak mungkin seseorang itu sedang sakit kok kemudian jalan-jalan. Jadi kondisi yang pertama, kondisi badannya sehat. Jangankan kok jalan-jalan jauh ke London di Eropa sana yang jauh, di sekitar sini saja kalau nggak sehat mana sempat jalan-jalan. Nah, itu kondisi pertama. Kondisi yang kedua yaitu ada uang ya, karena jalan-jalan kan perlu biaya minimal untuk transport atau untuk bahan bakar ya, kadang-kadang juga perlu sekedar minum untuk melepas haus, apalagi kita jalan-jalan sama anak-anak. Nah, untuk apa saya harus jalan-jalan ke Eropa kalau harus ngutang? Buat apa jalan-jalan jauh kok ngutang? Jadi kalau saya sudah sempat jalan-jalan kok ke Eropa, berarti tentu sudah ada uang. Nggak masalah nanti saya nggak akan sampai ke sana, tetapi yang penting saya sudah ada tabungan, sudah ada ya, bekal untuk memenuhi apa yang saya inginkan.
Itu kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga adalah seseorang itu bisa sempat jalan-jalan itu karena ada waktu. Orang yang merasa punya waktu berarti dia sudah lepas dari kewajiban. Artinya bahwa kewajiban sudah selesai. Nah, buat apa kita jalan-jalan kok jauh-jauh ke Eropa kalau yang wajib belum kita tunaikan? Bagi yang muslim tentu saja ibadah yang memerlukan biaya tinggi adalah haji atau umroh. Nah, buat apa saya jalan-jalan ke kota London kalau yang ke Masjidil Haramnya belum? Tentu kalau sudah saya punya keinginan jalan-jalan ke kota London, berarti yang wajibnya sudah saya tunaikan. Nah, itu makna yang tersirat dari tujuan saya untuk bisa jalan-jalan ke London nonton bola di sana. Berarti yang naik hajinya sudah. Tentu yang kita tunaikan yang wajibnya dulu. Nah, yang wajibnya dulu baru kita pikirkan yang lain, yang tidak wajib. Nah, jadi 3 kondisi itu yang terpenting dari tujuan saya untuk menetapkan bahwa saya ingin jalan-jalan ke kota London nonton bola di sana. Tidak masalah kalau ternyata saya akhirnya nggak sampai ke sana, tetapi paling tidak yang 3 tadi sudah saya dapatkan, yaitu sehat. Yang kedua adalah terpenuhi kebutuhan ekonomi. Dan yang ketiga adalah sudah terpenuhi semua kewajiban. Itu yang terpenting. Jadi walaupun saya nggak akan mencapai target, tetapi 3 itu sudah saya peroleh. Nah, itulah pencapaian maksimal yang bisa kita dapatkan. Nah, itulah makna dari layang-layang yang terbang tinggi, sahabat. Terbanglah layang-layangmu setinggi langit. Capailah cita-citamu setinggi langit. Tetapi kalaupun nggak sampai, nggak usah risau, nggak usah sedih. Yang penting kita sudah berusaha maksimal. Hasil Allah yang menentukan. Nah, tapi jangan lupa sahabat, bahwa semakin tinggi layang-layang itu terbang, akan semakin kencang angin berhembus, akan semakin kencang angin itu menerpanya. Artinya bahwa semakin tinggi kita tetapkan cita-cita, semakin jauh kita tetapkan visi, maka perjalanannya juga tentu akan semakin sulit. Semakin banyak tantangannya, semakin besar tingkat kesulitannya. Tetapi kita harus hadapi resiko itu. Ibarat kita bermain layang-layang, kalau kita mau menerbangkan layang-layang tinggi langit, maka kita harus punya kemauan untuk mengendalikannya dan juga harus bisa mengendalikan layang-layang itu supaya tidak putus tali benangnya atau bisa dikendalikan dengan baik. Kita harus selalu waspada dan harus mengantisipasi bahwa semakin tinggi cita-cita, semakin tinggi keinginan, semakin jauh visi kita, tantangan akan semakin berat dan kesulitan akan semakin banyak menghadapi. Tapi kita harus siap menghadapi dengan penuh optimistis dan keyakinan. Sebagaimana ajaran visi dan misi, karena visi itu keyakinan, misi itu adalah usaha semaksimal mungkin. Nah, itulah sahabat nilai kebijaksanaan pertama dari permainan layang-layang yang insya Allah akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Masih ada 7 nilai kebijaksanaan lagi ya, sehingga kemungkinan pada episode yang akan datang kita akan masih melanjutkan apa nilai karakter atau kebijaksanaan yang bisa kita ambil dari permainan layang-layang ini. Demikian sahabat, mudah-mudahan uraian singkat ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kita dan bisa lebih meningkatkan pengetahuan kita ya, dan lebih memperbaiki karakter kita untuk
menyongsong masa depan yang lebih cerah. Terima kasih sahabat telah dengan setia mengikuti channel Pendekar Becangon. Mohon dukungannya terus, mohon doanya terus. Mudah-mudahan saya bisa terus memberikan materi-materi, ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk sharing, berbagi, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari demi meningkatkan dan memperbaiki karakter kita, untuk membangun karakter bangsa ini menjadi karakter yang lebih baik, insyaallah. Insyaallah kita jumpa lagi di episode yang mendatang dengan topik yang berbeda, lanjutan dari filosofi layang-layang ini, dan tetap di channel yang sama, channel Pendekar Becangon. Terima kasih sahabat. Jumpa lagi, kita tutup episode ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendekar Becangon yang dirahmati Allah? Jumpa lagi di episode ini dan salah lagi. Nilai kebijaksanaan ini dor. Dan yang ketiga adalah lupa.